Oke, kita bakalan belajar tentang investment. Kita akan latihan soal. Itu kita bakal latihan soal yang problem 7 di halaman 18 ya di modul. Nah, di sini ada Invincible Incorporation bergerak dalam bidang penjualan album dan film yang didirikan sejak tahun 2012 oleh Reza Larson. Nah, di sini diketahui ya semuanya ya benar-benar informasinya. Nah, di sini itu ada terdapat 5 jenis investasi saham, ada di Cotton Co, Button Co, Plankton Inc, Gluten Corporation, Graviton Corporation. Nah, ini ada 5 ya untuk sahamnya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau untuk yang debt-nya itu ada 2, Sia-Sia sama Sloan Corporation. Nah, di sini saya mau jelasin dulu nih beberapa hal nih. Nah, di sini ada outstanding shares. Nah, outstanding shares ini nunjukin berapa sih saham yang beredar gitu loh. Kalau kini 310.000 berarti 310.000 itu punya Cotton Co itu beredar 310.000. Nah, persentase ini adalah persentase yang kita milikin. Jadi kalau kita di Cotton Co itu kita berarti memilikinya 310.000 dikali 9%. Nah, itu adalah yang kita miliki. Jadi nah, kalau kita hitung-hitung misalnya kita punya 27.900 lembar. Cara nyarinya gitu ya, dari outstanding share berapa yang kita milikin, berarti tinggal dikali aja. Nah, ini adalah cost per share, jadi harga per lembar saham itu berapa. Nah, kayak gitu ya, jadi cost per share. Nah, ini fair value-nya. Fair value itu ada harga pasar, jadi per 31 Desember itu harga pasarnya itu sama ya dengan cost-nya ya. Nah, ini ada beberapa kategori. Nah, kalian masih ingat ya kalau misalnya kalau memiliki di sini persentasenya di bawah 20%, berarti dia itu sebutannya cost ya, cost metode. Nah, tapi kalau misalnya kayak si Gluten 28% sama Graviton 30%, nah berarti dia itu adalah jenis equity. Nah, khusus yang cost itu dibagi dua ya, ada yang trading dan non trading. Nah, di sini dikasih tahu ya non trading sama tradingnya. Nah, sedangkan yang equity ini emang nggak dikasih tahu ya. Biasanya kalau equity itu emang nggak dibagi dua, nggak dikasih tahu trading apa non trading. Jadi dia tetap equity aja gitu ya. 30%, 28% ini nggak ada informasinya. Tapi kalau misalnya ini dan non trading dan non trading ini itu biasanya dikasih tahu oleh perusahaan. Misalnya perusahaan pengen ngakunya sebagai trading atau non trading. Jadi nggak ada informasi yang bisa nentuin ini trading apa non trading ya. Emang dari sananya. Nah, di sini tuh ada juga ya, di sini ada investment yang dilakuin sama session ini yang debt ya. Nah, debt own-nya ini berarti adalah jumlah lembar obligasi yang kita punya ya. Kalau kita si session ini kita punya 5.000. Beda ya sama yang di sini ya. Kalau ini kan keseluruhannya, kalau ini yang kita milikin 5.000. Gitu ya. Nah, di sini ada cost per share sama fair value per share. Nah, diingat ya, di sini payment of interest-nya ada 1 Januari dan 1 Juli. Berarti setiap 1 Januari sama 1 Juli, kita sebagai pembeli obligasi bakal dapat pendapatan obligasi. Nah, ini ada rate dari obligasinya, terus di sini ada harga beli kita sama fair value-nya. Nah, sesuai dengan yang kemarin ada jenis trading sama held for collection ya. Kalau yang trading ini biasanya cuma buat dijual beli. Sedangkan untuk yang held for collection ini biasanya ditunggu sampai jatuh tempo. Nanti kita bakalan dapat pelunasannya seperti itu ya. Nah, ini kurang lebih tentang gambaran-gambaran soalnya ya. Jadi kurang lebih kalian harus sudah paham ya, di sini 5.000 berarti 5.000 saham yang kita milikin. Tapi kalau yang sini berarti yang benar-benar beredar, yang kita milikin cuma 9% aja. Nah, langsung kita kalau gitu langsung masuk aja ke soal ya. Di sini cuma minta jurnal transaksi sama jurnal penyesuaian. Nah, di sini kita langsung masuk ya. Nah, kita langsung masuk ngerjain soalnya. Nah, di sini ada tanggal pertama itu Januari, tanggal di sini 12, tapi kita harus ingat dulu ya. Di sini kan ada pembayaran bunganya ya. 1 Januari ya. Berarti kita isi 1 Januari ya. Januari 1. Nah, karena di sini itu kan Januari kita cuma ada 5 bunga ya, berarti bunganya itu terjadi dari 1 Juli 2019 sampai 1 Januari 2020. Nah, berarti kan itu kan terjadi tahun lalu kan, makanya kita pasti nerima yang namanya cash.
Nah, sama kreditnya itu kita pasti dapat yang namanya interest receivable ya. Nah, kita pakai interest receivable di sini karena ini terjadinya tahun lalu ya. Dan di tahun sekarang kan kita cuma nerimanya aja, tetapi bunganya itu terjadinya tanggal 1 Juli 2019 sampai 1 Januari 2020. Nah, diterimanya 2020, makanya kita cuma nyatet interest receivable-nya aja. Seperti itu ya. Nah, di sini langsung kita cari nominalnya ya. Nah, biasanya kayak yang dulu cara nyarinya, berarti setiap tetap ya 5.000 di 5.000 itu yang kita punya ya, dikali sama harganya ya. Seperti biasa 6.000. Nah, ini dikali lagi ya, sama ingat apa aja. Kalau ini kan 5.000 kali 6.000 kan berarti jumlah yang kita punya ya, atau M-nya, dan dulu kita belajar itu yang pokok kali persentase kali jangka waktu. Nah, itu ya. Pokoknya itu adalah 5.000 kali 6.000 karena 5.000 harga 6.000. Nah, yang kedua itu persentasenya. Itu adalah 11%. Ya kan, di sini ada ya 11% ya. Dan yang terakhir itu ada jangka waktunya 6/12. Nah, ini caranya ya, rumusnya ya. Nah, kalau kalian hitung, ini di kredit ya. Ini di kredit ya. Nah, jurnalnya itu kalau kalian hitung ketemunya adalah 1.650.000. 1.650.000. Nah, kayak gini ya, ini kalau kalian hitung ya. Jadi, pokok kali persentase kali jangka waktu 6/12 karena dia 6 bulan ya. Karena kan dia semi-annual. Oke, nah kita lanjut langsung ke tanggal, baru kita masuk ke tanggal yang pertama, tanggal 12 Januari ya. Nah, dianggap menguntungkan. Invincible Incorporation membeli saham tambahan dari Baton Co. sehingga kepemilikan di Baton Co. menjadi 17%. Saham tersebut dibeli harganya 8855 setelah dikenai biaya broker ya. Nah, jadi kayak gini aja caranya untuk pertama kali kita ngerjain. Kita harus tahu berapa persen kepemilikannya ya. Dulu kan kita beli kita lihat dulu kita kan punya 12% ya. Nah, tapi kita langsung setelah beli kita jadi 17%, berarti kita beli 5% tambahan ya. Nah, kalau kayak gitu kita langsung catat aja, pasti kalau kita membeli saham pasti debitnya itu pasti ada share investment, karena share investment itu aset ya, aset bertambah di debit. Nah, share investment kita jadi bertambah di debit, kasih nama ya Baton Co. Nah, setelah itu baru kita pasti ngeluarin cash. Nah, pertamanya nilainya berapa? Nah, nilainya itu adalah sebenarnya bisa langsung kayak masukin aja ya, nilainya di sini aja 8855. Nah, karena termasuk biaya broker, jadi nggak perlu ditambahin lagi ya. Kalau misalnya dia belum dikenai biaya broker, baru kita tambahin. Nah, karena sudah termasuk, masukin aja. Karena kalau kita beli saham, biaya broker itu kita masukin sebagai cost atau biaya ya. Nah, seperti ini ya. Di sini saya akan kasih tambahan aja. Nah, di sini berapa sih lembar yang kita beli? Cara nyari lembarannya adalah tadi kan kita awalnya ada 12%. Nah, terus kita menjadi itu 17%. Otomatis saya kenaikan 5% ya. Nah, di sini berarti ada kenaikan 5%. Nah, cara cari lembarannya itu adalah kita lihat 5% ini. Berapa sih 5% dari 230.000? Jadi kita 5% kita kali sama totalnya 230.000. Nah, di sini kalau saya hitung udah dapat itu 11.500. Nah, jadi lembaran yang kita beli itu 11.500 didapat dari berapa sih persentase kenaikannya? 5% ya. Nah, karena 5% naiknya, makanya kita harus kali sama 230.000 dari total keseluruhannya. 5% kali 230.000. Jadi kita membeli 11.500 lembar ya. Sampai sini paham ya. Nah, terus pertanyaannya, berapa sih nilai harga cost per lembarnya?
Nah, berarti caranya itu adalah tinggal 88. Ini kita bagi sama lembarannya 11.500. Nah, ini sudah dihitung ketemunya 770. Nah, jadi 11.500 itu lembar yang kita beli, harganya itu 770 per lembarnya. Makanya kita ketemunya 8855. Kalau kalian kali 11,5 sama 770 itu hasilnya sama kayak gini. Nah, caranya seperti itu ya. Kenaikannya berapa dikali sama totalnya, ketemu lembaran yang kita beli, baru harga di sini kita bagi sama lembarannya, ketemu cost-nya ya. Jadi per lembar itu harga 770.000. Oke, seperti itu ya. Nah, kita langsung lanjut lagi ke Maret 15 ya. Nah, di sini karena dia stock split, jadi no entry ya, nggak ada informasi. Nah, cuma kita harus cari juga ya informasi. Kita catat juga ya yang perlu kita catat. Nah, di sini outstanding si Plankton harus kita catat ya. Nah, outstandingnya Plankton itu kan dulu kan ada sebesar 625 ya. Sini kalian lihat ya, 625 ya. Nah, dia ada stock split 2 for 1. Nah, jadi berarti lembarannya itu akan jadi 2 kali banyak, lebih banyak. Nah, jadi 625 yang awalnya kita kali 2. Itu stock outstanding. Nah, setelah itu kita pilih yang kepemilikan kita itu berapa. Nah, karena kan otomatis kepemilikan kita juga berubah sehubungan dengan adanya stock split dari si PT Plankton. Nah, yang pertama kita cari itu adalah share. Share itu adalah saya jelasin aja jumlah share ya, jumlah lembaran saham ya. Nah, jumlah lembarnya itu berarti kita cari dulu kita punya lembar berapa. Nah, di sini si Plankton dulu kita punya lembarannya itu 625 kali 15% ya. Nah, 625 kali 15%. Oke. Nah, di sini tuh ketemunya adalah 93.750. Jadi kita jumlah share kita awalnya itu ada 93.750. Itu didapat dari 625 kali 15%. Nah, kita dulu punya segini. Nah, karena kita punya segini, kita kali 2 juga lembaran ya. Jadi kita ketemunya ada 187.500 lembar. Nah, sedangkan untuk cost-nya atau harganya ya, kalau harganya juga kita lihat dulu ya. Dulu si Plankton kita punya harga 3.000. Nah, setelah ada stock split kita jadi bagi 2. Ketemunya 1.500 ya. Nah, jadi karena ada terjadi stock split ini, maka lembaran kita itu nambah 187.500, cost kita berubah jadi 1.500. Seperti itu ya. Nah, si Plankton totalnya jadi 1.250. Ini karena ada stock split. Seperti itu ya. Nah, kita langsung lanjut aja. Kalau nggak ada lagi, kita langsung lanjut ke 17 April ya. Nah, di sini 17 April itu kita di sini menjual 5% kepemilikan di Graviton dan mengalami keuntungan sebesar 30 sebelum dikenakan biaya broker. Nah, kalau kita ngejual, gampangnya kita pasti dapat cash ya. Jadi kita catat cash di debit. Kalau kita ngejual, pasti share investment kita juga berkurang ya di kredit. Nah, 2 ini udah pasti ya. Share investment punyanya si Graviton. Nah, pertanyaannya itu adalah kita untung atau rugi. Nah, di sini dikasih tahu ya, bener-bener ya, cuma kita dikasih tahu mengalami keuntungan. Nah, otomatis kita harus catat keuntungan. Di sini keuntungan pasti dikredit ya, jadi gain on sale of investment. Nah, di sini gain dikredit ya. Nah, karena untuk kita lihat di sini yang paling mudah kita cari itu adalah keuntungannya ya. Oke, pertama kita gini dulu aja. Menjual 5% kepemilikan di Graviton. Nah, 5% itu adalah 5% dari yang kita milikin ya. Bukan 5% dari keseluruhan. Otomatis kita harus cari dulu berapa yang kita punya. Sama kayak tadi si Button, kita cari Graviton itu 450.000 dikali sama 30% punya kita. Ya, jadi kita pertama 30%, kita kali sama totalnya 450.000. Nah, udah saya hitung di sini ketemunya 135.000.
Nah, berarti yang kita punya adalah 135.000. Nah, 5%-nya itu bukan dari 450.000, tapi dari 135.000. Ini ada tambahan informasi aja ya. 5% itu dari yang kita miliki. Nah, baru yang di sini itu kita kali 5%. Gitu ya. Nah, baru ketemu berapa yang benar-benar kita jual. Yang kita jual adalah 6.750. Nah, sekarang kita harus hitung dulu keuntungan yang paling gampang ya. Nah, keuntungannya itu cara carinya itu kita udah ketemu yang kita jual 6.750. Langsung aja kita kali sama harganya 30 ya, tapi kita kurang sama 5 karena ada biaya broker, jadi totalnya itu 25 ya. Jadi biaya broker itu harus tetap kita perhitungkan mau dijual mau dibeli. Nah, berarti sampai sini nggak ada masalah ya. Jadi 30% dari total itu punya kita 135.000. Nah, baru kita 5%-nya kita jual, yaitu 6.750. Baru kita hitung keuntungan. Berarti kan kita hitung dulu lembarannya itu 6.750. Baru per lembaran itu kita untung 25 atau dari 30 kurang 5. Nah, itu ketemunya hasilnya itu adalah keuntungan 168.750. Nah, itu bisa langsung kita masukin di sini aja ya. Keuntungannya itu 168.750. 168.750. Nah, untuk selanjutnya itu ada yang cost-nya, biayanya. Biar kita lebih gampang, kita hitung share-nya kita dulu aja. Nah, cara share kita sama ya. Kita pasti jualnya sama, harganya segini. Oke, setuju ya semuanya, kita jual 6.750.000. Nah, pertanyaannya kita berapa sih dulu kita beli, cost-nya itu harganya berapa per lembarnya. Nah, si graviton ini 1620 ya. Kita kali 1620. Nah, ini ketemu, kalau kalian hitung ketemunya 10.395. Ini dapat dari total yang kita jual 6.750 dikali sama lembaran harga cost-nya, istilah kayak biayanya. Dulu kita kan cost-nya itu 1620. Nah, jadi kalau kita mau ngeluarin juga harus pakai cost yang lama. Ini adalah 10.935. Nah, cara cari yang cash-nya gampang ya, tinggal jumlahin aja keduanya biar balance. Segini ya nominalnya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak ada masalah ya. Untuk ini semuanya seperti itu caranya. Nah, lanjut lagi kita langsung ke tanggal 1 Mei ya. 1 Mei itu walaupun di sini nggak ada, tapi kita tetap lihat di sini si Sloan tuh bayarin ke kita ya. Nah, di sini tuh udah pasti kita nerima cash ya, karena kita nerima bunga. Nah, di sini saya mau jelasin interest. Kalau tadi ada interest receivable, sekarang ada temannya interest revenue. Kenapa? Karena dia itu ada 2 tahun ya. Nah, 2 tahun yang saya jelasin dulu bentar. Di sini tuh kita kan jangka waktu sampai Mei itu kan terjadi antara November sampai Mei kan. Jadi gini, saya mau jelasin. 1 November ke 1 Mei dibayarin 1 Mei. 1 Mei ke 1 November dibayarin 1 November. Nah, otomatis kalau misalnya yang dibayarnya 1 Mei berarti 1 November sampai 1 Mei. Nah, di sini berarti kita menerima pembayaran bunga itu dari tanggal 2018 ya, dari tahun 2018, 1 November 2018 sampai 1 Mei 2019. Nah, itu berarti kita catat sebagai tahun 2018. Nah, terus selain ada tahun 2018, ada juga tahun yang 2019. Kayak gini ya jadinya ya. Nah, kalau gitu sebelumnya kita hitung dulu berapa lembarnya. Kita sama ya kayak tadi yang 18.000. Kita kali sama cost-nya di sini. Ini kan kita punya 18, cost-nya 3,5 ya. Nah, ingat ya, ini berarti M-nya. Kalau dulu kita belajar ini pokoknya ya. Nah, bisa kita kali sama persentasenya berapa? 8%. Selalu sama ya, dia mau ngitung apapun kalau bunga selalu sama. Nah, jangka waktunya tetap 6/12 ya.
Nah, kayak gini ya. Nah, ini ketemunya itu kalau kalian hitung adalah sebesar 2520. Nah, karena ada 2 tahun yang tadi saya jelasin, 2018 sama 2019, otomatis kita harus ngitung lagi. 2018 itu kita akui sebagai receivable karena udah lewat ya. Nah, kalau yang masih berjalan tahun sekarang 2019 kita anggapnya sebagai revenue. Nah, kalau 2018 itu kan terjadi 1 November sampai 31 Desember ya. Nah, di mana itu 4 bulan kan. Jadi kita harus yang mana 2 bulan ya. Nah, jadi kita catat di sini ada 2 bulan 2018. Nah, kalau 2 bulan berarti kita harus 2/6. 2/6 itu berarti 2 bulan, dan totalnya itu kan 6 bulan ya setiap semi-annual. Nah, ini baru kita kali sama 2520 yang tadi kita hitung. Jadi 2520 ini kita alokasikan 2 bulan ke 2018, kita akui sebagai receivable. Nanti untuk yang 4 bulan, ini kita kali 4/6. Dikali sama 2520. Ini kenapa kayak gini? Karena cara baca gini, 2520 itu kan untuk 6 bulan ya. Sedangkan 6 bulan itu terpecah 2018 sama 2019. Nah, 2520 2 bulan kita alokasikan ke 2018, kita akui sebagai receivable. 2520 kita 4 bulan itu kita akui sebagai revenue karena masih berjalan. Nah, jadi seperti ini ya, 2/6. Ini 4/6. Seperti itu ya. Nah, di sini case-nya itu pasti total 2520. Nah, di sini tuh kita hitung dulu ya. Di sini hasilnya udah dihitung adalah sebesar 840.000. Sedangkan yang di sini tuh hasilnya 1680. Nah, seperti ini ya. Ini yang kita catat, boleh kita catat. Nah, kita udah catat receivable yang tahun lalu 840.000. Di sini 1680. Seperti itu ya. Jadi kalau revenue itu yang tahun sekarang. Nah, tahun sekarang kan 1 Mei itu kan 4 bulan tuh, dari 1 Januari. Jadi 4/6. Dikali ini totalnya ya, karena 6 bulan ya. Seperti itu ya. Kita langsung lanjut aja ke tanggal Mei 20 ya. Nah, di sini Mei 20 itu pengumuman sama pencatatan. Nah, otomatis kita nggak perlu nyatat, kita no entry aja. Karena kan bukan kita yang ngumumin. Kalau dulu kita sebagai penerbit saham kita catat, tapi kalau kita pembeli saham kita nggak perlu catat. Setelah itu ada tanggal 1 Juni ya. Juni 1 ya. Ini pencatatannya. No entry juga ya. Gitu ya. Jadi tetap walaupun ada no entry tetap harus kalian catat ya. Dan di sini ada ya. Nah, selanjutnya itu kita langsung masuk ke tanggal selanjutnya itu tanggal 1 Juli dulu ya, bener ya. Nah, karena kita ada penerimaan bunga juga. Tapi sebelumnya ada tanggal 16 Juni juga ya. Jadi kita Juni 16 dulu ya. Nah, di sini Juni ke-16 menerima dividen. Nah, baru dividennya kita terima. Kalau kita lihat dulu di sini kan si Gluton ini kan equity ya, kalian bisa lihat ya di sini 28%. Di sini kategorinya nggak ada karena di equity, maka kita harus mencatatnya sebagai penerimaan dividen dari equity method. Nah, seperti yang catatan sebelumnya, kalau menerima dividen itu pasti kan kita menerima cash. Nah, kalau yang equity method berarti dia ngurangin share investment kita ya. Karena kita mengasumsikan kalau kita mempunyai signifikan di atas 20%, ketika ada pembayaran dividen itu kita harus mengurangi share investment kita, karena kita ikut membayarkan dividen itu karena kita menganggapnya sebagai hal yang signifikan. Makanya share investment kita berkurang pada saat pembayaran dividen. Nah, di sini punyanya si Gluton ya. Nah, pertanyaannya itu kan di sini adalah 620 ya. Pertama-tama kita hitung dulu berapa punya kita. Sama ya caranya ya. Outstanding share sekali persentasenya. Berarti 480 kita kali sama 28%. Ya, ini yang kita milikin. Nah, baru kita kali sama totalnya aja langsung. Harga dividen per lembarnya itu 620.
Nah, ini ketemunya adalah sebesar 83.328. Jadi gitu ya, ini kepemilikannya kita kali sama dividen per lembarnya. Langsung kita catat 83.328. 83.328. Jadi gitu ya untuk yang equity method ya. Nah, selanjutnya itu kita tanggal 1 Juli ya, baru yang kita nerima si bunga ini. Nah, baru kita nerima si bunga nih. Bunga itu kan si Sasha ya, berarti kita tulis 1 Juli 1 ya. Nah, kalau Juli 1 kan berarti kita dari 1 Januari ke 1 Juli ya, berarti nggak ada 2 tahun yang kayak tadi nih, nggak ada yang 2 tahun kayak gini. Maka kita semua akuin sebagai revenue karena terjadi pada tahun 2019 gitu ya. Jadi kita akuinnya sekarang full satu pembayaran bunga ini adalah revenue. Nah, berarti caranya adalah kita sama ya 5.000 total di sini ya punya kita kali sama harga costnya 6.000, ketemu dong yang kita punya. Nah, baru kali ingat persentase dikali sama jangka waktu tetap ya 6/12. Nah, ini ketemunya adalah 1650 kayak gitu ya. Nah, ini kita akuin sebagai revenue semua karena nggak kayak si dua temannya di atas. Kalau yang ini kan Mei, ada bulan Novembernya juga. Kalau yang tadi yang atas kan Januari, cuma tahun sebelumnya aja. Ini 2019 ya. Nah, setelah itu berarti ini kita akuin sebagai revenue semua. Nah, kalau kayak gitu berarti kita nerima cash sama akuin interest revenue. Nah, berarti kita ketemunya kita masukin aja. Jadi kalian udah tahu bedanya ya antara interest revenue receivable sama interest receivable aja. Jadi perbedaannya di situ kalau misalkan kalian masih bingung. Nah, kita langsung lanjut aja. Setelah tanggal 1 Juli itu ada tanggal 30 Juli. Nah, di tanggal 30 Juli itu menambah kepemilikan, berarti kita beli lah ya. Nah, dengan menggunakan uang tunai. Sebenarnya udah paling gampang sih, kita udah bisa ketahuan ya cashnya berapa. Karena uang tunai yang kita keluarin di kredit ya. Karena ke uang tunai yang kita keluarin itu pasti cash. Nah, di sini sebesar 152.500. Ini udah pasti kita ketahuan ya. Nah, untuk yang di sini udah pasti share investment ya. Share investment kita kalau beli pasti bertambah ya. Punyanya si Plankton. Nah, sama ya 152 di 500. Cuma untuk informasi aja, kita harus tahu berapa yang kita beli sama berapa yang cost-nya. Nah, caranya itu adalah 500 slot ya, 500 slot. Satu lot itu 100, berarti kita kali 100 ketemu 50.000 lembar ya. Berarti yang kita beli itu adalah 50.000 lembar. Oke, nah sekarang kita cari cost-nya. Cara cari cost sama kayak tadi yang saya jelasin, 152.500 totalnya kita bagi sama lembar yang kita beli, otomatis kita ketemu dong cost per lembar yang kita beli. Nah, di situ itu udah saya cari, ketemunya itu ada 3.050, jadi costnya itu 3.050, sedangkan yang kita beli 50.000, seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi ke Agustus 23 ya, Agustus 23. Di sini itu membeli 2% saham beredar. Nah, kalau tadi itu 5% dari kepemilikan, kalau ini 2% dari saham beredar, beda ya. Nah, kalau 2% dari saham beredar, langsung aja kita kali sama saham beredarnya itu berapa. Nah, jadi untuk kita tahu berapa lembar yang kita beli, otomatis 2% ini langsung kita kali saham beredar. Ya, jadi 2%, atau enggak kita langsung jurnalnya dulu ya. Kalau beli saham udah pasti sama ya jurnalnya. Share investment, Cotton Co, pasti pada cash.
ini udah pasti sama ya, semua jurnal pembelian, mau di equity, mau di equity ataupun dia cost, sama ya. Trading pokoknya sama. Nah, di sini kita harus tahu dulu, kita akan beli 2% ya. Nah, karena kita persennya dari yang beredar, berarti kita lihat si Cotton Co itu 310.000. Nah, otomatis kita kali 310.000. Nah, itu ketemunya 6.200. Berarti yang kita beli itu 6.200. Nah, kita udah ketemu lembar yang kita beli, berarti kita kali aja sama biaya atau cost-nya. Nah, di sini cost-nya itu udah diketahui nih ya. Cost-nya itu 1.600. Nah, tapi ingat ya, ada biaya ininya 55, jadi kita bayarnya 1.655 dikali sama lembar yang kita beli. Otomatis kita ketemu hasilnya 10.261.000. Langsung aja kita masukin 10.261.000. 10.261.000. Kayak gitu ya, nggak ada masalah ya. Jadi lembarnya berapa dikali costnya kita berapa, itu yang kita catat di sini. Nah, habis itu kita langsung masuk ke November yang pertama. November pertama kita catat dulu bunga juga ya, tetap ya. Nah, karena November ini sama kayak si Juli ini ya, karena dia nerimanya 1 Mei 2019 sampai 1 November 2019, di mana nggak ada 2 tahun, maka kita harus catatnya sebagai revenue semua. Beda yang kayak tadi 1 Januari 2019 ya, karena 1 Januari itu awal tahun. Nah, terjadinya itu kan 2018, makanya tadi kita nyatanya sebagai interest receivable semua. Tapi kalau misalnya untuk yang November, itu kan 1 Mei sampai ke 1 November 2019 semua kan, berarti kita catatnya sebagai revenue semua. Nah, kita bisa catat sebagai revenue. Nah, kalau nerima bunga juga pasti sama ya, karena tadi saya jelasin yang dia 1 tahun, berarti sini interest revenue, nggak ada interest receivable. Jadi kalian bisa bedain antara receivable sama revenue. Nah, di sini cara carinya sama semua ya, pasti ya. Tinggal 18.000 lembarnya kita kali sama 3,5, ketemu yang kita punya atau kita pokoknya. Dikali persentase 8% sama ya, sama dikali jangka waktu 6/12. Nah, ini ketemunya langsung aja di sini saya udah hitung. Itu hasilnya itu 2520. Ya, karena dia full tahun 2019 ya, maka kita catatnya sebagai revenue semua. Nah, di sini November pertama juga ya di soal ya, menjual seluruh surat hutang dan mengalami kerugian. Kalau menjual otomatis share pasti berkurang ya. Jadi kita share investment pasti berkurang di kredit ya, benar ya. Ya udah, kita kalau jual pasti nerima cash, kalau jual pasti share investment kita berkurang. Ini nggak ada masalah ya. Di sini sloan ya, berarti debt investment ya. Walaupun debt, tapi dia karena investment, kita ini adalah aset ya, debt investment itu aset ya. Jangan karena ada debt itu kalian anggap sebagai utang, tapi kita lihat investmentnya. Ini si sloan menjual semuanya nih. Nah, otomatis diketahui juga di situ ada ya, mengalami kerugian di sini ya. Catatlah ruginya. Loss on sale of debt investment. Oke, nah di sini kita catat. Nah, apa yang gampang pasti udah ketahuan ruginya ya, 846. Nah, sekarang pertanyaannya berapa? Kita kedua yang paling gampang itu adalah nyari debt investmentnya. Nah, kalau cari debt investmentnya tinggal kalian kali aja di sini ya, 18.000 yang kalian punya dikali sama 3.500. Nah, kalau kayak gini kan nggak ada masalah ya. Tapi kita harus lihat juga kalau misalnya di sini emang ada penjualan sebelumnya. Nanti misalnya dia sebelumnya udah pernah jual, nah itu harus kalian perhitungin juga ya. Jangan langsung kalian kali 18.000. Kalau misalnya dia beli 2.000 lagi misalnya, nanti kalian hitungin lagi gitu ya. Jangan, karena di sini dia nggak ada selama transaksi, nggak ada sebelum ini nggak ada penjualan atau pembelian yang lain, makanya dia langsung pakai angka yang paling atas saja gitu ya. Makanya langsung 18.000 aja dikali 3,5 costnya. Nah, ini ketemunya 63 juta. Nah, berarti ini total debt investment kita pasti 63 juta yang berkurang. Nah, cara nyari nilai cashnya itu tinggal kalian selisihin aja.
Di sini 62154. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, udah selesai semuanya ya, tinggal tanggal 31 Desember. Nah, tips buat kalian buat ngerjain yang penyesuaian di sini, kalian harus hitung persentasenya aja. Kalau untuk saham itu kita lihat persentase di akhir ini ada berapa. Oke, di sini saya kasih. Nah, kita biar lebih gampang kita langsung hitung aja ya. Yang pertama kita urut aja si Cotton Co. Nah, pertanyaannya si Cotton Co ini dulu kan ada 9% ya. Di awal kita udah lihat ada 9% ya. Di sini 9% ya. Nah, setelah 9% kita harus lihat selama transaksi ada yang berubah nggak. Nah, kalau kita lihat di sini ada ya tanggal 23 Agustus ya, membeli 2% saham beredar ya. Nah, kalau udah 2% saham beredar, langsung kita tambahin aja 2%. Jadi ini kepemilikan itu adalah 9% dari saham beredar ditambah 2% dari saham beredar. Kita ketemu dong ya, 11% ya. Nah, ini untuk memudahkan kalian aja. Terus ingat ini tadi metodenya apa? Si Cotton Co itu non trading ya. Karena dia masih 11% masih cost ya, cost method ya. Terus non trading. Nah, habis itu baru kali aja sebenarnya langsung gampang ya. 19% langsung kalian kali sama total lembarannya di sini ada berapa? Sikatan itu 310.000. Nah, itu ketemu kalau saya hitung 34.100. Nah, berarti 34.100 itu pada akhir tahun kita punya itu 34.100. Seperti itu ya. Nah, ini adalah lembaran yang kita punya. Nah, sekarang pertanyaannya, di akhir periode ini ada dikasih tahu dividen, net income, sama fair value. Kalau khusus yang equity, kalau kita bahas cost dulu ya, cost method, dia dividen mencatat, tetapi net income atau net loss itu nggak dicatat. Itu yang cost method ya. Cost method itu yang di bawah 20%. Nah, sedangkan kalau yang di atas 20%, di bawah 50%, atau yang kita sebut equity method, dia itu dividen mencatat, net income mencatat, tapi fair value-nya yang nggak dicatat. Jadi gitu beda ya. Kalau cost itu dividen sama fair value, kalau misalnya equity method itu net income dicatat, dividen dicatat. Jadi perbedaannya di situ ya. Nah, karena di sini masih yang cost method, jadi kita kali dividennya dulu aja ya, kali 560 kita ketemunya, jadi bisa hitung 19.096. Nah, ini adalah dividen yang kita terima, berarti kita catat aja jurnalnya cash pada dividen revenue. Nah, di sini cash karena kita nerima uang, 5 dividen berarti nerima uang, berarti cash debit. Dividen revenue karena revenue kita bertambah di kredit juga ya. Catat 19.096. Nah, ini untuk yang Cotton Co dulu ya. Nah, untuk sekarang yang 31 ini saya mau jelasin dulu, kita ngerjain dulu dividen sama net income-nya dulu. Fair value nanti aja kita gabung. Oke, jadi sekarang karena dia equity berarti dividen sama net income. Dividennya udah, net income nggak dicatat karena dia cost method ya. Karena di 11% di sini, saya jelasin aja sini cost method. Oke, nah kita lanjut yang ke perusahaan kedua si Cotton Co. Sama kita hitung dulu persentasenya. Dulu si Cotton Co itu punya 12%. Sini ya, Cotton Co itu 12% ya. Terus kita transaksi di sini di tanggal Juni 6, tanggal berapa? Januari 12 ya. Di sini menjadi 17%, berarti kita langsung masuk aja 17% di sini ya. Nah, kita udah tahu persentasenya. Kita harus tentuin dulu dia berarti masih di bawah 20, berarti kita masukinnya sebagai cost. Terus kita lihat di sini jenisnya apa? Si Cotton non trading juga ya. Non trading. Kita kasih tanda seperti itu ya. Nah, cara carinya itu berarti sama 17% dikali sama yang beredar
si Button Coin ini kan beredarnya 230.000 ya. Nah, ketemu dong berarti yang kita milikin per tanggal ini, per akhir tahun ya, ketemu ya. Itu adalah 39.100. Cara cari dividen berarti lembarannya kita kali sama dividen per lembar. Dividen per lembarnya itu di sini 200. Nah, itu ketemunya adalah 7.820. Nah, di sini dividen ya, berarti kalian catat cash pada dividen revenue sebesar 7.820. Nah, karena dia cost ya, ingat ya, sama ya kayak tadi ya, berarti kita nggak perlu nyatet si net income-nya, berarti udah kelar ya. Nah, jadi kita ke Plankton ya. Nah, di Plankton ini agak sedikit beda ya, karena dia coba kita langsung lihat dulu ya. Awalnya punya si Plankton itu ada 15%, kita catat 15% kan. Nah, tapi selanjutnya itu kita lihat ada transaksi atau enggak di sini. Nah, si Plankton ini kan ada pembelian ya di sini tanggal 30 Juli 500 slot. Kita catat di sini, kita hitungan aja dulu di bawah. 500 slot itu berarti 50.000 lembar ya. 500 kali 100. Nah, 50.000 lembar. Nah, pertanyaannya 50.000 lembar yang kita beli ini berapa persen sih dari kepemilikannya? Nah, caranya itu 50.000, yang kita beli 50.000 nih. Kita lihat punyanya si Plankton itu totalnya ada berapa? 625. Tapi ingat ada share split di sini. Nah, berarti totalnya si Plankton itu kita bisa cek di sini. Total si Plankton. Nah, di sini outstanding Plankton 1250. Berarti 1.250.000. Ya, kita berarti ketemu berapa sih persentase pembelian yang kita beli. Nah, di sini tuh kalau dihitung 4%. Oke, nah jadi kita beli 50.000 lembar dari 1.250.000, itu adalah 4%. Nah, berarti tadi 15% ini kita tambahin 4%. Nah, ketemunya adalah 19%. Nah, jadi kepemilikan kita 19%, masih di bawah 20%, berarti cost method. Kita catat sebagai cost ya, cost method, dan jenisnya ada trading. Nah, kalau kayak gini berarti udah ketemu ya. Kita hitung dulu sekalian 50.000 lembar dikali sama, nah di sini dividennya berapa sih Plankton? 680. Nah, di sini udah saya hitung, ketemunya hasilnya itu nggak 50.000 kan baru yang kita beli. Nah, jadi caranya itu sama yang kayak di atas ya, sama yang kayak di atas ini ya. Persentasenya 19% yang kita hitung dikali sama totalnya 1.250.000. Ya, di sini ketemunya 237.500. Nah, caranya atau enggak kalau kalian bingung, 237.500 itu berarti per akhirnya itu adalah total kita segini. Karena di awal itu kalau kita hitung, kalau cari cara datanya di awal kan sama ya, berarti 625 kalian kali 15% itu ketemu ya, itu yang awalnya, dan ditambah sama 50.000, ntar ketemunya 237.500, sama aja. Atau enggak kalian langsung, karena udah ketemu 19% per akhirnya, makanya kita langsung kali aja totalnya pakai yang setelah stock split. Nah, di sini 237.500 kita kali sama dividen per lembar 680 ya, di sini ada ya. Nah, di sini ketemunya itu 161.500. Di sini sama ya judulnya cash pada dividen revenue. Oke, nah karena dia masih cost berarti ini nggak perlu dicatat ya net income plan loss-nya. Nah, selanjutnya itu kita ke selanjutnya Gluton ya, si Gluton Corporation. Nah, di sini si Gluton itu punya 28% ya awalnya ya. Kita cek ya, di sini si Gluton 28%. Nah, di transaksi ini kan juga nggak ada pembelian atau penjualan kan, berarti otomatis nilainya pasti tetap sama ya, 28%. Kita catat sebagai equity. Nah, karena equity itu kan nggak ada trading non trading, kita catat aja equity.
Nah, sama kita harus cari dulu lembarannya, berarti 28% kali sama totalnya, sama ya. Total di sini adalah 480.000 lembar. Kita lihat, oh di sini ternyata nggak ada dividen, berarti kita nggak perlu kalian cari dividennya. Yang kalian harus hitung adalah net income loss-nya aja. Nah, di sini ada net loss ya, karena dikurungin ya. Net loss-nya itu 58 juta. Nah, harus kita akuin si loss-nya ini. Karena kita punya 28%, berarti kita dari 58 juta kita akui 58% ya. Nah, di sini itu ketemunya 16.240. Nah, ini kita akui sebagai, karena kita punya 28%, berarti loss-nya ini dikali sama 28%. 28%, nah ketemunya 16.240, itu yang kita akuin sebagai rugi kita. Nah, berarti di sini jurnalnya itu kalau rugi berarti kan loss di debit ya. Loss from share investment. Nah, kalau udah loss from share investment, baru share investment kita pasti berkurang ya, karena loss di kredit makanya. Nah, nilainya sebesar 16.240 karena kita rugi ya. Kalau rugi, equity itu ngurangin share investment kita. Kalau untung, nambahin share investment kita. Ini si Gluton udah kelar karena nggak ada si dividen. Nah, baru kita masuk ke Graviton. Nah, si Graviton ini awalnya itu dia punya 30% ya. Oke. Nah, terus kita lihat di soal di sini ada nggak? Nah, si Graviton ini ada ya. Ternyata si Graviton itu yang awalnya 30%, si Graviton itu ada jual 5% ya. 5% dari kepemilikannya. Nah, otomatis cara-caranya itu nggak bisa langsung kita kurangin di sini 5% ya, karena dari kepemilikan. Berarti kita harus hitung dulu. Nah, dulu dia punya 30%. Nah, dia ngejual 5%, berarti kita kali 5%. Nah, 30% kali 5% itu kita ketemunya adalah 1,5%. Berarti yang benar-benar kita jual adalah 1,5% dari keseluruhan punyanya yang beredar. Nah, berarti di sini 30% baru kita kurang sama 1,5%. Jadi bedanya antara 5% itu kan dari kepemilikan kita. Kecuali kalau misalnya 5% dari keseluruhan baru kalian langsung kurangin aja. Nah, di sini otomatis ketemunya 28,5% ya. Nah, ini kita akui sebagai equity. Nah, di sini itu gain atau loss. Nah, di sini ada pertama dividen dulu aja ya. Nah, cara cari dividen sama 28, kita punya kan 28,5% ya. Kita kali sama totalnya semuanya, biar kita tahu berapa. Totalnya itu kan kita di akhir periode, totalnya itu ada 450.000. Nah, berarti di akhir periode itu kita ketemunya adalah sebesar, langsung aja kita kali ya, ini kan harusnya kita udah ketemu ya berapa lembar yang kita punya. Nah, baru kita kali sama 300 si dividennya ini, dividennya ke 300. Nah, itu ketemu, langsung aja saya hitung tadi 38.475. Nah, seperti ini ya, ini 28,5% dari totalnya 450.000 dikali sama 300, itu dividen per lembarnya. Nah, kita catat penerimaan dividen cash pada, nah kalau biasanya kan di yang tadi si cost itu kan dividen income, kalau di sini berarti share investment, stripnya si Graviton. Ini seperti yang dicatatan ya. Kita menerima cash karena kita menerima dividen 38.475. Ini di sini sama ya. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu yang harus kita catat adalah net income-nya. Net income-nya kita catat dulu ya. Nah, net income-nya itu kan 930 juta. Kita kali sama punya 28,5%. Ya, otomatis ini yang kita akuin net income-nya itu adalah sebesar 265.050. Ini kita catat nih. Share investment, karena yang tadi saya bilang kalau gain dia share investmentnya bertambah. Nah, baru di sini revenue juga bertambah ya, revenue bertambah di kredit. Nah, nilainya sebesar 265.050.
seperti itu ya. Nah, dividen sama net income udah semua. Nah, itu udah selesai semua ya di sini ya. Nah, kalau udah satu lagi kita buat dulu yang sekalian si debt investment kan tinggal satu ya, tinggal si Sasha doang. Nah, si Sloan udah dijual. Nah, kita harus catat bunga berjalannya juga dulu ya. Nah, cara nyatetnya itu adalah berarti kita tulis Sasha dulu ya. Nah, si Sasha ini kita kalau penyesuaian bunga kalian udah tahu ya, interest receivable pada interest revenue. Nah, karena dia full ya 6 bulan ya. Karena kan di sini kan tanggal 1 Juli sampai 31 Desember itu kan 6 bulan. Berarti dia full. Berarti kita sama hitungannya 5.000 kali cost-nya 6.000 kali 6 per 12 karena full dikali sama rate-nya 11%. Nah, ini ketemunya langsung aja ditaruh di sini. Itu ketemunya 16 1.650.000. Langsung aja seperti itu ya. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya itu baru kita udah kelar semua ini jurnalnya. Saya kasih garis pemisah aja biar kalian nggak bingung. Nah, ini berarti kan tadi pertama ini kan yang di atas transaksi, yang di kedua ini adalah kita catat dividen sama net income sama bunga berjalan. Nah, yang di sini itu kita langsung aja di sini langsung fair value adjustment. Nah, oke, kita bakal lanjut lagi tentang yang terakhir, ini yang fair value adjustment. Nah, fair value adjustment ini cuma dilakukan untuk saham atau dividen atau debt investment yang sifatnya itu cost atau trading. Nah, di sini tuh yang cost itu kalau kita saham, kita lihat yang cost itu kan di bawah 20%. Kalau kita lihat di slide sebelumnya yang di akhir periode di bawah 20% kan ada sikatan ya 11%, button 17%, plankton 19% itu masih cost ya. Nah, jadi 3 saham ini kita fair value adjustment. Nah, sama si Sasha yang terakhir di sini. Kalau kita lihat di sini kategorinya trading. Nah, jadi ada 4 ya. Ada plankton, Sasha, cotton, button. Nah, untuk yang plankton di sini kan karena dia trading, makanya kita masukin ke trading ya. Di sini trading, ada plankton sama si Sasha. Sasha trading, plankton trading. Nah, untuk yang non trading itu ada si cotton non trading sama si button juga yang non trading. Nah, sampai sini kalian nggak bingung ya trading sama non trading. Nah, selanjutnya itu untuk memudahkan kita bikin 3 kolom, namanya itu cost, fair value, sama gain or loss. Nah, cost ini saya mau jelasin dulu. Cost ini adalah biaya atau harga modal, istilahnya kita beli saham atau debt itu berapa dulu. Nah, kalau fair value di sini itu ada berapa nilai saham atau debt kita saat ini atau per tanggal kita membuat laporan. Di sini 31 Desember ya. Nah, di sini gain or loss-nya itu didapat dari selisih cost sama fair value. Nah, contohnya gimana kalau misalnya cost kita lebih besar daripada fair value, otomatis pasti kita loss ya. Sama aja kayak kalian beli barang dulunya 100.000, costnya 100.000. Nah, tapi fair value kalian sekarang tinggal 80.000, otomatis kalian loss 20.000 ya. Hampir sama kayak kalian beli emas lah ya. Kalau kalian beli emas 600.000 dulu, sekarang fair value-nya naik 800.000, berarti kalian ada gain 200.000. Sampai sini nggak terlalu sulit ya analoginya ya. Nah, selanjutnya itu ini hampir sama, kita nyari konsepnya seperti itu. Nah, tapi kita harus cari satu-satu ya. Nah, pertama kita masuk dulu yang ke plankton ya. Di sini plankton itu kita pertama itu harus nyari cost-nya dulu. Nah, cost-nya itu berapa? Nah, untuk si plankton yang pertama di sini, cost-nya itu berarti tinggal lembarnya dikali sama cost-nya. Nah, cara cari lembarnya itu adalah untuk yang pertama kita cari dulu si plankton. Nah, plankton itu dulunya kita punya 625.000 lembar, kita kali 15%. Nah, itu harganya itu lembarnya itu adalah, kalau kita bisa lihat yang di sebelumnya pas ada di sini ya si plankton ya. Nah, kepemilikan kita itu kita bisa langsung lihat aja di sini 187.500
sama di sini ada 1.500. Nah, kita langsung catat aja ya, cost pertama itu 887.500 dikali sama 1.500. Nah, untuk yang harga 1.500 kita berarti cara bacanya berarti untuk harga 1.500 kita punya 187.500 lembar. Nah, berarti cost yang pertama itu 250.000. Itu yang pertama. Nah, tapi yang kita di Plankton ini kita ada membeli lagi ya, si Plankton ini kita beli lagi nih. Si Plankton, nah tanggal 30 Juli kita akan beli ya. Di sini ya. 500.000 lot saham. Berarti di sini 50.000 ya. Benar ya, 50.000 ya di sini ya. Nah, dengan nilai nggak dikasih tahu ya per lotnya berapa, per lembarnya berapa ya. Nah, kalian bisa langsung masukin 152.500 ini dapat dari sini, atau kalian mau hitung dulu 3.050. Kayaknya tadi kita udah hitung deh. Si Plankton. Nah, di sini kita udah hitung ya. Harga per lembarnya, cost per lembarnya ini 3.050. Nah, boleh langsung kalian masukin 152.500 atau enggak kalian 50.000 kali 3.050 itu sama aja. Nah, dua cost ini karena kita kan istilahnya kayak kalian beli, anggap aja kalian beli emas, ada dua harga. Yang pertama kalian beli harga 1.500 sebanyak 187.500. Yang kedua kalian beli lagi harganya 3.050 dengan lembarnya itu 50.000. Nah, berarti itu udah ketemu 281.250 sama 152.500. Nah, berarti kalian jumlahin semuanya total keseluruhannya itu ada 433.750. Jadi istilahnya kayak dulu kalian beli Plankton itu 433.750. Nah, seperti itu ya. Nah, ini berlaku kalau misalnya ada penjualan juga nih. Misalnya ada penjualan 50 misalnya setelah pembelian di sini. Nah, itu harus kalian sesuaikan lagi ya. Kayak gitu, karena di sini nggak ada penjualan, maka kita bisa pakai 3.000 nilai di sini tanpa perubahan. Nah, di sini itu kita ketemu 433.750. Nah, untuk fair value ini lebih gampang ya. Caranya itu berarti kita lihat persentase terakhirnya Plankton itu berapa. Itu bisa. Nah, persentase terakhirnya si Plankton ini kan 19% ya. Nah, 19% kalian kali sama total keseluruhannya 1.250 ketemu 237.500 ya. Berarti di akhir periode itu kita punya 237.500. Misalnya kalian pas akhir periode itu punyanya segini lembarnya. Nah, itu kalian kali sama fair value-nya. Kalau misalnya dalam harga emas, misalnya harga emas terakhir itu berapa gitu ya, biar memudahkan kalian ya, misalnya. Atau enggak harga saham terakhir itu berapa, kita kali sama 1.800, otomatis ketemu 427.500. Nah, berarti kita dulu beli 433.750. Nah, harga pasaran sekarang saham kita itu 427.500. Nah, otomatis rugi apa untung? Kelihatan ya, karena kita belinya lebih mahal daripada harga sekarang nih, makanya kita jadinya rugi di sini 6.250.000. Nah, sisa share ini juga sama. Dulu kita awalnya beli ya, di sini sisa share ya. Dulu kita beli 5.000 lembar. Nah, costnya itu 6.000. Nah, berarti dulu kita beli 30.000. Nah, sekarang karena nggak ada transaksi penjualan atau pembelian di sini, maka nilainya lembarannya tetap sama ya 5.000 ya. Nah, tapi kita kali sama si fair value-nya di sini 5990. Jadi 5.000 kita kali 5990 ketemu 29.950. Nah, kalian sisinya cost lebih besar daripada fair value, berarti kalian belinya lebih mahal, berarti rugi gitu ya. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian bisa pakai contoh-contoh yang lain. Misalnya kalian ngebayangin aja dulu kalian beli saham ini berapa sih harganya, nah sekarang harganya itu berapa gitu ya. Nah, ini kan ada dua ya, ada rugi 6.250.000 sama rugi 50.000. Oke, nah totalnya di sini tuh ada rugi 6.300.000 didapat dari rugi ketemu rugi ya, makanya 6.300.000. Nah, yang kedua itu kalau udah nggak masalah, ini kita masuk ke trading. Nah, si trading ini juga sama, si cotton, kalau kalian lihat si cotton di sini dulunya 310.000 kali 9% itu kan 27.900 ya. Nah, dulu lembarnya 27.900, costnya itu dulu masih 1.200, otomatis kalian kali aja ketemu 33 juta. Nah, pembelian pertama itu 33 juta sekian. Nah, yang kedua itu ada pembelian kedua. Nah, pembelian kedua berarti kalian cari di sini ada pembelian kedua nggak? Di sini
Si cotton itu, nah di sini ada ya 2% ya, dengan harga 1.600 dan membayar biaya broker. Nah si cotton ini 6.200 itu didapat dari, kan dia belinya 2% ya dari saham beredar ya, berarti 2% dikali sama saham beredar si cotton 310.000 itu ketemu 6.200. Nih pembelian kedua ini kalian beli 6.200, harganya itu 1.600 ditambah 55. Istilahnya kayak kalian beli harganya itu 1.600 ditambahin biaya brokernya itu kalian masukin. Nah itu ketemunya 10.261. Itu kalian tambahin juga, otomatis ketemu dong. Kalian belinya dulu 43.741.000 dulu belinya. Nah harga sekarang itu otomatis kalian bisa 3400 ini bisa kalian dapat sama yang tadi, kayak tadi si cotton itu kan, bener ya cotton ya. Nah si cotton itu kan punya 11% ya. Jadi 11% kalian kali sama 310.000. Nah kalian ketemu 34.100, kalian kali sama fair value-nya. Di sini fair value-nya 1.350, makanya 3400 kali 1.350. Nah ini selalu sama ya kayak gini ya. Jadi kalau misalnya cost itu kalian fokus sama cost, kalau di sini fair value kalian kali sama fair value. Ketemu dong. Jadi dulu kalian beli 43.741. Nah, harga sekarang naik 46.035. Saya kayak kalian beli saham, harganya sekarang naik. Nah, berarti kalian ada untung dong. 2294. Nah, itu kalian catat untung ya. Karena nggak dikurungin berarti ini untung. Nah, si button juga sama ya. Si button tuh awalnya 27.600 didapat dari si button awal ini. Ada 230.000 dikali 12%. Nah, itu ketemu 27.600 dikali sama cost-nya. Cost yang pertama 650. Ketemu 17.940. Nah, yang kedua itu pembelian kedua ada nggak sih cotton? Nah, si cotton tuh juga membeli ya di si cotton. Si button ya, maaf ya, si button itu ada ya di paling atas ya. Nah di sini beli 2% atau jadi 17%. Nah caranya itu bisa kalian cek di jurnal yang tadi, kalau kalian buat kalian nyatat. Nah di sini kalian nyatat ya. Di sini kita belinya itu berarti 11.500 lembar dengan harga 770. Makanya di sini 11.500 kali 770 itu ketemu 8855. Itu kalian jumlahin tuh, jadi total pembelian kalian 26.795. Nah untuk harganya 39.100 itu kalian harus cari berapa sih lembaran si button terakhir kalian buat laporan. 17% kan di sini ada 39.100 nih. Terakhir kita punya 39.100. Jadi 39.100 itu kalian kali sama fair value juga. Nah di sini ketemu fair value-nya 22.287. Nah otomatis dulu kalian beli 26.795, habis itu sekarang nilainya 22, otomatis turun dong nilainya. Kalau investasi nilainya turun berarti kita rugi. Nah ruginya kalian sisihin aja 26 dikurang 22 ketemu 4 juta. Nah di sini ada untung 2 juta, rugi 4 juta, tetap rugi ya 2 juta ya. Jadi kalian catat 2.214.000. Nah otomatis kalian ketemu total rugi untuk trading 6.300.000, total rugi untuk non trading ada 2.214.000. Nah kalau udah kayak gini, unrealized holding gain or loss. Nah pertama kita trading dulu ya. Kalau trading itu kalian lihat gain or loss-nya aja. Nah di sini unrealized, kalau misalnya dia loss itu di debit. Karena kan kayak kalau kalian belajar ya, beban atau loss itu kan di debit. Nah jadi kalau misalnya rugi atau loss berarti unrealized holding gain or loss-nya di sini itu di debit. Fair value adjustment-nya itu di kredit. Ngikutin aja. Ini 6.300.000 ya. Karena si trading ini income ya. Unrealized holding-nya itu yang income. Income itu berarti trading, equity itu berarti non trading gitu ya. Jadi unrealized holding gain income itu untuk trading, kalau yang equity itu untuk yang non trading. Nah, di sini 6.300.000. Nah, sama ya kalau misalnya di sini rugi nih. Ruginya 2.214.000. Nah, berarti unrealized holding gain or loss-nya itu di debit, baru sama fair value-nya itu di kredit. Jadi kalau misalnya dia untung berarti unrealized-nya itu yang gain-nya ini di kredit ya. Bedanya di situ doang ya. Nah, itu tuh kalau misalnya buat yang fair value adjustment-nya seperti itu. Jadi kalian
Tipsnya itu kalian cari, ingat-ingat lagi kalian dulu pas pertama kali beli itu berapa. Anggap aja kalian beli saham tuh dulunya berapa, atau beli obligasi tuh harganya kosnya berapa. Nah, harga sekarang otomatis kalian cara nyarinya tinggal terakhir kan di sini kan kita udah ngitung ya berapa persentase terakhir ya. Makanya kita bisa memudahkan kita untuk ngitung di sini punya kita tuh lembarnya terakhir berapa, baru kalian kali sama fair value-nya aja. Seperti itu ya. Nah, ini untuk perhitungan fair value adjustment. Jadi ini ya materi tentang investment. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Terima kasih.